Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arildo Pratama dari kelas 10 IPA 1. Saya perwakilan dari kelompok absen 1 sampai 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa pemrograman Fortran. Latar belakang bahasa pemrograman merupakan suatu himpunan dari aturan, sintaks, dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini membantu seorang programmer dalam menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data tersebut akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Fortran atau formula translator merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi pada suatu masalah tertentu, khususnya masalah yang berkaitan dengan bidang matematika dan teknik. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah suatu bentuk dari bahasa yang digunakan oleh seorang programmer untuk membuat dan merancang suatu aplikasi untuk kegunaan tertentu. Sebelumnya, bahasa pemrograman itu sendiri sudah ditemukan pada tahun setelah diketemukannya mesin komputer. Mulai generasi yang paling pertama kali yaitu kode mesin, sampai generasi sekarang yang masih banyak digunakan sebagai bahasa pemrograman dalam pembuatan berbagai aplikasi. Dalam konteksnya adalah setiap bahasa pemrograman mempunyai yang namanya kode. Kode tersebut akan mendasari berbagai pemrosesan setiap step atau langkah berdasarkan tipe data yang diinput oleh programmer. Kedua, sejarah Fortran. Fortran merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi high level language yang berorientasi kepada suatu masalah tertentu, khususnya masalah yang berkaitan dengan bidang matematika dan teknik. Fortran merupakan bahasa tingkat tinggi tertua dan yang pertama sebelum hadir Fortran. Bila seseorang akan memprogram komputer, maka ia harus menggunakan bahasa mesin yang rumit. Pada tahun 1950, seorang ahli dari pabrik komputer IBM International Business Machine bernama John Backus berhasil mengembang suatu bahasa komputer yang mudah dipakai. Bahkan oleh orang yang awam komputer sekalipun, bahasa ini cukup mudah dipahami dan efektif untuk digunakan, sehingga bukan hal yang aneh apabila dengan cepat bahasa ini berkembang di masyarakat. Bahasa Fortran ditunjukkan terutama sebagai aplikasi di bidang sains dan teknik. Menggunakan bahasa Fortran tidak terlalu sulit karena para ahli telah menyusun kamus dalam Fortran untuk menerjemahkan bahasa Fortran ke dalam bahasa mesin. Nama lain kamus ini adalah compiler. Tentang generasi-generasi bahasa Fortran sampai sejauh ini dikenal Fortran, Fortran 2, Fortran 3, dan Fortran 4. Keistimewaan ada pada Fortran 4 karena ditunjang oleh kemajuan dalam hal perangkat keras yang berkembang pada masa itu. Bahasa Fortran memang cukup ampuh menangani permasalahan dan pemenuhan kebutuhan di bidang bisnis dan sains. Fortran untuk pertama kalinya digunakan pada tahun 1954 oleh programmer Richard Fortran sampai pada edisi yang paling akhir yaitu Fortran 77 dan Waterloo Fortran. Ketiga, apa itu bahasa pemrograman? A. Variabel integer adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai numerik bulat. Bila tidak
didefinisikan, maka variabel integer harus ditunjuk oleh nama variabel yang diawali dengan huruf I, J, K, L, M, atau N. B. Variabel real preposisi ganda adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai numerik pecahan sebesar 8 byte. Nama variabelnya harus diawali dengan huruf selain I, J, K, L, M, dan N. C. Variabel real preposisi tunggal adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai numerik pecahan sebesar 4 byte. Bila tidak didefinisikan, maka variabel integer harus ditunjukkan oleh nama variabel yang diawali dengan huruf I, J, K, L, M, atau N. D. Variabel karakter adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai karakter. Default dari variabel ini adalah 4 byte dan dapat didefinisikan menjadi 1 byte atau M byte. N maksimum 127 byte. Nama dari variabel karakter bebas ini bebas diawali dengan huruf apapun. Variabel logika adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai logika. Default dari variabel ini adalah 4 byte dan dapat didefinisikan menjadi 2 byte. 4. Aturan-aturan penting dalam subset bahasa Fortran. A. Nama yang didefinisikan oleh pembuat program dapat lebih dari 6 karakter, walau hanya 6 karakter pertama yang signifikan. B. Penggunaan tombol tabulasi tab atau tab pada pembuatan suatu source program Fortran diperbolehkan, sehingga memudahkan dalam pembuatannya. C. Meta command atau compiler telah ditambahkan sehingga memungkinkan programmer berkomunikasi dengan compiler mengenai informasi yang dibutuhkan. D. Karakter backslash untuk edit deskriptor dalam spesifikasi format dapat digunakan, yang berguna untuk komunikasi secara interaktif dengan perangkat keras komputer. Fungsi pustaka EOF atau end of file disediakan untuk memungkinkan mendeteksi bila pembacaan informasi di file telah mencapai record terakhir. Uppercase huruf besar dan lowercase atau huruf kecil dapat saling digunakan. G. Memungkinkan file yang dibuat dengan bahasa lain untuk dibaca dengan MS Fortran. 5. Aturan penulisan dalam Fortran. 1. Kolom pertama digunakan untuk indikator meta command atau komentar. Untuk meta command digunakan karakter dan S atau C besar atau C kecil, berarti baris tersebut suatu komentar. 2. Kolom 1-5 digunakan sebagai label statement berupa angka yang menunjukkan letak dari suatu statement. 3. Kolom 6 digunakan sebagai indikator sambungan dari baris sebelumnya. 4. Kolom 7 sampai 72 digunakan sebagai tempat untuk penulisan rutin program atau statement Fortran. Kolom 73 sampai 80 digunakan sebagai dokumentasi yang sifatnya opsional. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya, bahasa pemrograman adalah dasar pengetahuan kita untuk mengerti dan memahami serta mampu membuat aplikasi. Bahasa pemrograman yang ada di dunia ini sangatlah bervariasi. Berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan di pembahasan sebelumnya, dari bahasa penjelasan dan pembahasan dapat kita ketahui bahwa semua masyarakat harus mampu menguasai dasar-dasar dari bahasa pemrograman. Karena zaman sekarang semua penghitungan dapat dilakukan dengan komputer,
Selain itu, kita juga dapat mengetahui seperti apa bahasa pemrograman Fortran. Maka alangkah baiknya masyarakat dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang bahasa pemrograman dan membuat program sederhana untuk menghitung sebuah bangunan. Segitu aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.